Jadi bahasa-bahasa kalam ini kita harus tahu. Semua orang-orang sufi atau orang-orang tasawuf harus mengerti. Di situ ada syariat, hakikat, marifat, hoas. Yang dimana antum kemarin menyatakan bahwa Gufron ini berfaham Wahabi. Nih dia ngaku sendiri kalau dia sufi. Jalan menjadi sufi itu artinya membersihkan jiwa itu dengan cara mengikuti syariat. Apa bentuk syariat itu? Salat. Asyidi idhasya kasyira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berjumpa lagi dengan channel Hasika Wafa. Kami doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan menjauhkan kita dari segala musibah dan bencana. Amin ya robbal alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kepadanya kita memuji, memohon pertolongan dan ampunan. Kita juga berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa dan keburukan amal perbuatan. Beberapa hari yang lalu, Mama Gufron untuk pertama kalinya tampil di depan publik, guna melakukan wawancara langsung dengan salah satu televisi swasta, terkait kontroversi ceramah yang ia sampaikan. Dalam wawancara tersebut, Abuya Mama Gufron tidak sendirian, terlihat dirinya didampingi oleh putranya Abdul Mujib, dan juga pengurus pondok pesantren Unik Nusantara yang lain. Pada kesempatan pertama, Mama Gufron diminta untuk menjelaskan terkait ceramahnya yang sering menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Namun Mama Gufron malah menanggapi pertanyaan tersebut dengan jawaban yang terkesan tidak nyambung. Kalau kita ingin membentuk gotong royong, kita harus melihat semut, karena semut punya rasa gotong royong dan bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Mama Gufron menjawab pertanyaan tersebut. Lebih lanjut Mama Gufron menjelaskan, bahwa semua yang ia sampaikan sudah ada dalam Al-Quran, tafsir dan juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika disinggung masalah video call dengan malaikat maut, dirinya dengan tegas menjawab, bahwa hal tersebut sama saja ketika sholat, kita bisa berkomunikasi langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Berikut kita simak penjelasan Abuya Mama Gufron dalam wawancara langsung dengan salah satu televisi swasta beberapa hari yang lalu. Kaitan dengan kontroversi yang tadi Abah sebutkan, ini kan pernyataan yang kemarin ketika ceramah ya kepada jamaah ini kan banyak menuai kontroversi. Ini bagaimana di penjelasannya atau tanggapannya, Bah? Kalau kita pengen ngebentuk gotong royong, lihat Ganji, semut. Semut itu punya rasa gotong royong karena bertasbih kepada Allah. Berkaitan dengan kontroversi ini kan akhirnya banyak ya, Bah, yang protes gitu ya. Apakah ada ketakutan nih, Bah, nanti dibilang sesat, diancam, dilaporkan? Enggak ada. Semua ada di Quran dan hadis dan tafsir. Kita kembali lagi ke fitrahnya. Bagaimana Indonesia, betul nggak? Zamannya perang, masa seorang? Kan enggak, gotong royong semua, betul nggak? Kalau berkaitan dengan panggilan video dengan malaikat, itu tanggapannya seperti apa itu, Bah? Sekarang kita masalah berbincang-bincang dengan malaikat. Kita sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, berdialog dengan siapa? Betul atau tidak? Dengan Tuhan ya? Iya. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih lanjut Mama Gufron mengatakan, bahwa sebagai orang sufi dan tasawuf harus mengerti bahasa kolam. Bahasa kolam sendiri merujuk kepada perkataan atau sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara ilmu kolam merujuk pada ilmu yang membahas tentang masalah ketuhanan atau ketauhidan. Sedangkan makna sufi adalah orang-orang yang mengembangkan praktek keagamaan dengan pengendalian diri yang ketat, untuk menghindari semua hal yang berbau duniawi. Dan ilmu tasawuf adalah ilmu yang berfokus untuk membangun diri untuk menjauhi hal duniawi. Jadi bahasa-bahasa kalam ini kita harus tahu. Semua orang-orang sufi atau orang-orang tasawuf harus mengerti. Di situ ada syariat, hakikat, marifat, hoas, panah, jabarkob. Lantas apakah makna sufi dan tasawuf yang sebenarnya? Berikut penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat tentang makna sufi dan tasawuf yang benar, diambil dari channel YouTube Akhyar TV. Sufi ini pada mulanya adalah makna asalnya orang-orang yang mampu menyaring keadaan jiwanya. Menyaring keadaan jiwa, prosesnya disebut dengan tazkiyah. Zakka yuzakki. Menyaring yang kotor di jiwa, sehingga bisa dikendalikan yang muncul yang baiknya saja. Bagaimana cara melakukan itu? Itu sudah ada dari salah satu misi Nabi. Di Nabi Muhammad itu ketika ditugaskan oleh Allah, salah satu misi terbesarnya itu membimbing umatnya supaya bisa tazkiyatun nafs. Ya, itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Kata Allah, dengan keagunganku telah diutus
Seorang rasul dari kalangan kalian. Tugasnya membimbing kalian dengan ayat Allah. Karena itu Nabi kalau bimbing kita menyampaikan di firman Allah, turun, lakukan begini, tinggalkan ini. Apa tujuan ayat itu diturunkan? Wa yuzakkikum, supaya kita dibimbing membersihkan jiwa kita, disaring. Jangan sampai petunjuk di jiwa keluar di mulut, keluar yang kotor. Jadi kalau isi hatinya kotor, mulutnya keluarnya kotoran. Jadi jalan menjadi sufi itu artinya membersihkan jiwa itu dengan cara mengikuti syariat. Apa bentuk syariat itu? Salat syariat. Karena itu kalau salatnya benar, nanti yang kotor di jiwa ada dua. Satu fahsya, kedua mungkar. Itu dibersihkan. Maka turun Quran surah ke-29 ayat 45. Utsnu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Jadi kalau pengen jadi sufi dalam arti orang bersih, orang baik, orang dari ujung kepala sampai ujung kaki itu sifatnya mulia, maka jalan pertama kali ikuti syariat. Salat, tunaikan, tingkatkan dengan sunnah. Puasa, baca Quran, rajin sedekah, itu sufi. Hasilnya apa? Perbuatan-perbuatan mulia, perbuatan-perbuatan baik. Nah, ini yang menjadikan sufi itu pembatasannya kalau dikumpulkan karakteristiknya menjadi tasawuf. Di tasawuf itu satu disiplin ilmu. Nasab sanadnya ada, cuman jalurnya lewat syariat. Yang jadi persoalan kadang-kadang ada orang ingin meraih itu dengan menyalahi tuntunan syariat. Yang keluar dari syariat ini yang disoal. Jadi kalau tujuan sufi itu bukan untuk melihat yang macam-macam. Saya ingin menjadi sufi karena saya ingin melewati sungai dengan jalan kaki. Ya nggak harus jadi sufi, jalan aja di sungai. Kalau sungainya dangkal, ya. Saya ingin menjadi sufi karena saya ingin bisa berjalan di lautan misalnya. Saya ingin jadi sufi karena ingin membaca pikiran orang. Bukan itu capaian tertingginya. Capaian tertingginya itu akhlak. Nanti Allah berikan kemuliaan. Biasanya kemuliaannya tampak setelah dia meninggal itu. Itu yang disebut dengan karomah. Jadi untuk Nabi itu mukjizat, untuk orang-orang mulia itu karomah. Karomah itu nampak nanti keutamanya setelah orangnya wafat. Karena itu orang-orang yang punya karomah biasanya nggak menjual karomahnya dan tidak buka praktek. Nah, karena itu kalau ada orang-orang yang kelihatannya misalnya seperti benar, ya taruhlah bisa melihatnya Anda kelihatan isi pikiran begini-begini, tapi ketika Anda bergaul ternyata tidak sholat, ya pakaiannya kayak bagus, jubah, pakai sorban, Allahu Akbar, Allahu Akbar, loh kok masih ngopi? Anda nanya, Pak Yai, kok nggak sholat? Dia masih latihan. Yai itu fisiknya minum kopi, rohnya sedang sholat. Stres itu. Mbah Yai Hashim itu ngarang kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, menyebut yang seperti itu orang tersesat, jangan diikutin. Orang tersesat, ya jangan diikutin kalau yang seperti itu. Jadi persoalan sering muncul itu karena kontroversinya seringkali ada aliran atau praktek orang-orang tertentu yang prakteknya menyalahi syariat. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.